Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar dan mempresentasikan materi pada jaringan penguat dan pengangkut pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ganda Hijrah Selaras MPD, yaitu dengan kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Kak Alifia Hermawan Putri sebagai pemateri dan Kofifa Indra Prasetya sebagai moderator. Selanjutnya rekan saya yaitu Muhammad Al-Fikri sebagai pemateri dan yang terakhir yaitu Ocha Miranda sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi presentasi. Yang pertama akan dipresentasikan pada rekan saya yaitu Ocha Miranda. Pada Ocha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu jaringan mekanik. Jaringan mekanik disebut juga jaringan penguat karena merupakan jaringan yang memberikan kekuatan terhadap tubuh tumbuhan. Hal ini dapat dilihat pada tumbuhan tingkat tinggi yang berbatang besar dan tinggi. Jaringan mekanik ini umumnya terdiri dari sel-sel yang berdinding tebal, mengandung lignin dan zat-zat lainnya serta memberikan sifat keras pada dinding sel. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan mekanik dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Next, moderator. Yang pertama itu ada jaringan kolenkim. Istilah kolenkim ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kola yang artinya jernih. Nama ini memang berkaitan dengan sifat-sifat dari sel-selnya yang mempunyai dinding-dinding sel yang jernih, tampak putih mengkilat jika dilihat dengan menggunakan mikroskop. Tipe kolenkim dapat dibedakan berdasarkan penebalan dindingnya. Yang pertama yaitu kolenkim sudut atau angular, yang merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian dinding sudutnya. Tipe kolenkim ini biasanya dapat ditemukan pada daun-daun seperti daun seledri. Lalu yang kedua ada kolenkim papan atau lamelar, yaitu merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan di bagian dinding sel tangensial atau menjalar. Kolenkim ini berfungsi sebagai penopang kekuatan lapisan luar struktur tanaman, contohnya ada pada batang atau daun tumbuhan. Next, moderator. Yang ketiga ada kolenkim tubular atau lakunar, yaitu jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada permukaan ruang antarsel. Jaringan ini menempati ruang pada tumbuhan yang kosong. Lalu yang terakhir ada kolenkim anular, yaitu jaringan kolenkim yang dinding selnya menebal secara merata. Kita bisa menemukan tipe kolenkim ini pada beberapa tumbuhan merambat seperti pada daun wortel. Next, moderator. Lalu yang kedua ada jaringan sklerenkim, yang merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal, umumnya terdiri dari zat lignin dan sel-selnya bersifat kenyal. Pada umumnya, sel sklerenkim tidak lagi mengandung protoplas. Secara umum, jaringan sklerenkim terdiri dari serat atau serabut fiber dan skleroid atau sel batu. Serat atau serabut sering didefinisikan sebagai sel yang panjang, dan skleroid sebagai sel pendek. Biasanya serabut berasal dari sel meristem, sedangkan skleroid merupakan perkembangan parenkim yang mengalami sklerosis atau pengerasan. Next, moderator. Yang pertama ada serat silem. Serat ini berada antara unsur trakeal yang tak porasi atau trakeid dan sel-sel parenkim. Serat silem tentu mirip serat floem. Serat ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu serat trakeid dan serat libriform. Perbedaan kedua tipe serat ini berdasarkan ketebalan dinding dan tipe serta jumlah noktah yang dimiliki. Lalu yang kedua serat ekstrasilem, serat sklerenkim biasanya sangat panjang dan sempit dengan ujung runcing dan kadang-kadang bercabang jika dilihat pada irisan membujur. Serat yang termasuk kelompok ini adalah yang pertama yaitu serat floem, yaitu serat yang muncul pada floem primer dan sekunder. Lalu yang kedua serat korteks, yaitu serat yang terdapat pada korteks. Dan terakhir serat perivaskular, yaitu serat yang terletak di tepi berkas pembuluh pada lapisan korteks terdalam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ocha. Baik, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan kepada Kak Alifia. Kepada Kak Alifia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Materi selanjutnya yaitu skleroid atau sel batu. Skleroid merupakan salah satu tipe sklerenkim yang biasanya lebih pendek dibandingkan dengan serabut. Skleroid terdapat dalam semua bagian tumbuhan seperti batang, daun, dalam buah, dan biji, serta ditemukan pada epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Sel skleroid bisa
dapat secara soliter sebagai ideoblas atau dalam kumpulan sel dengan jumlah yang besar. Berdasarkan bentuknya, skleroid dibedakan menjadi yang pertama adalah brachyskleroid yang merupakan skleroid yang memiliki bentuk seperti insang terdapat pada buah pir. Yang kedua adalah makroskleroid yang berbentuknya seperti tongkat. Terdapat pada kulit kacang-kacangan. Yang ketiga ada osteoskleroid, memiliki bentuk seperti tulang dengan bagian ujung membesar. Biasanya dapat ditemukan di bagian biji dikotil. Yang keempat ada asteroskleroid, memiliki bentuk bercabang-cabang seperti benang. Yang ketiga, yang terakhir adalah trichoskleroid, memiliki bentuk yang memanjang seperti benang. Next. Nah, ini merupakan contoh gambar dari skleroid. Next. Selanjutnya ada silem. Ada dua unsur silem yang paling tinggi spesialisasinya dalam pengangkutan air dan zat-zat yang terlarut. Dikenal sebagai unsur pembuluh atau unsur trakeal, yaitu trakeid dan trakea atau vessel. Next. Trakeid. Trakeid dianggap merupakan unsur silem yang lebih primitif dibandingkan dengan trakea karena fosil dari tumbuhan Pteridophyta atau Gymnospermae dan Spermatophyta hanya mempunyai trakeid. Jadi trakea dianggap berasal dari trakeid. Trakeid merupakan sel yang ujungnya runcing dan tidak dapat perforasi atau lubang-lubang, sedangkan pada trakea ujung-ujungnya penuh dengan lubang-lubang yang berfungsi sebagai transport air dan zat hara antara satu sel dengan sel yang lainnya. Yang kedua ada trakea. Trakea disebut juga pembuluh kayu dan terdiri dari deretan sel yang tersusun memanjang dan bersambungan pada ujung dan pangkalnya. Sel penyusun trakea panjangnya dapat mencapai 50 sel. Contohnya pada Scleria cyperaceae. Bagian trakea yang berlubang disebut lempeng atau papan perforasi atau perforation plate. Trakeid banyak ditemukan di tumbuhan yang dianggap primitif atau Gymnospermae, contohnya pada pinus. Next, moderator. Penebalan dinding sekunder pada trakea terdapat bermacam-macam cara, yaitu ada penebalan cincin, anular, penebalan spiral, helikal, penebalan tangga, sklariform, penebalan jala, retikuler, penebalan noktah, ladang melingkar, atau sirkular border pitch. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu serat silam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pada serat silam ini merupakan sel-sel yang panjang dengan dinding struktur yang umumnya itu memiliki lignin. Dinding sel bervariasi tebalnya, serta serat dan trakeid sangat melekat sehingga kulit sulit dipisahkan. Tetapi umumnya sel serat lebih panjang daripada trakeid karena ujungnya memiliki bentuk yang runcing dan termasuk sel-sel sewaktu memanjang. Serat silam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu libiform dan trakeid. Pada yang libiform yaitu seratnya terdapat pada silam yang unsurnya terdiri dari trakea dan trakea serat ini terlihat jelas. Namun kalau pada trakea yaitu terdapat pada silam juga, namun bentuknya tidak jelas. Nah, perbedaan antara trakea pada silam yaitu yang sudah dijelaskan pada rekan saya tadi, yaitu pada bentuknya, yaitu pada tidak terperforasi, yaitu adanya bentuk penebalan cincin, bentuk penebalan spiral, tangga, jala, dan penebalan nokta ladang melingkar. Dapat dilihat yaitu perbedaannya pada dinding primer dan sekunder serta bentuk-bentuknya. Baik, selanjutnya yaitu pada parenkim xilem. Nah, sama halnya dengan parenkim lainnya, namun pada parenkim ini memiliki dua macam primer
parenkim, yaitu yang pertama aksial dan radial. Jika di aksial, yaitu silam tegak sejajar dengan sumbu. Sedangkan kalau pada radial, yaitu bentuknya sel jari-jari sehingga diperoleh sel yang sumbu panjangnya mengikuti arah jari-jari organ. Disebut juga parenkim jari-jari empuler yang dapat berbentuk fusiform. Selanjutnya yaitu silem primer, yaitu mempunyai unsur yang sama dengan silem sekunder, yaitu trakea dan trakeid. Namun, serta serat parenkim. Namun, terdapat perbedaan karena semua sel tidak tersusun dalam sistem aksial dan radial karena tidak mempunyai jari-jari empuler pada batang, daun, dan bagian bunga. Terdapat silem primer serta floem tersusun dalam berkas pembuluh atau ikatan pembuluh. Pada akar, silem primer merupakan sumbu di tengah atas tersusun dalam berkas terpisah dengan floem. Mengandung unsur trakea dan parenkim dapat juga mengandung serat, yaitu dapat dibedakan yang pertama silem eksaka, yaitu protosilem di sebelah luar dibanding metasilem. Yang kedua, silem endarka, yaitu protosilem di sebelah dalam dibanding metasilem. Dan yang terakhir, silem mesarka, yaitu protosilem di apit metasilem. Dari gambar kami perlihatkan yang mana bagian dari protosilem dan metasilem. Nah, selanjutnya silem sekunder, yaitu terjadinya silem sekunder, yaitu menyebabkan pertumbuhan bertambahnya besar tubuh tumbuhan akibat adanya kambium pembuluh. Kambium pembuluh yaitu menyebabkan terjadinya pertumbuhan silem sekunder yang disebut dengan kayu. Jika dilakukan pengamatan terhadap sepotong balok kayu di mikroskop, pasti tampak ada dua jenis sistem sel yang berbeda, yaitu aksial dan radial. Kalau yang sudah seperti yang dijelaskan, kalau aksial bentuknya memanjang, tegak lurus atau vertikal, dan terdapat sel-sel atau deretan yang sejajar dengan sumbu batang atau akar. Sedangkan radial bentuknya itu melintang, mendatar atau horizontal, dan terdapat sel atau deretan sel tegak lurus pada sumbu batang atau akar, disebut juga sistem jari empuler. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Muhammad Al-Fikri. Kepada Fikri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe sel pada silem sekunder. Tipe-tipe sel pada silem sekunder yang pertama yaitu sistem aksial. Unsur trakeal terbagi menjadi dua, yaitu trakeid dan trakea. Fungsi utamanya yaitu pengangkut air. Yang kedua yaitu serat. Serat terbagi dua juga, yaitu serat trakeid dan serat libriform. Fungsi utamanya yaitu penguat, kadang-kadang penyimpan bahan makanan. Yang ketiga yaitu sel parenkim. Fungsi utamanya yaitu penyimpan cadangan makanan dan pengangkutan zat orgastik. Yang kedua itu sistem radial atau jari-jari empuler. Sel parenkim pada beberapa Coniferae terdapat trakeid jari-jari empuler. Fungsi utamanya yaitu penyimpanan cadangan makanan dan pengangkutan zat orgastik. Selanjutnya, moderator. Materi selanjutnya yaitu floem. Floem berfungsi sebagai pengangkut dan mendistribusikan zat-zat makan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Floem dapat menentukan bagian tumbuhan yang mana yang perlu tumbuh cepat sebab hasil fotosintesis seperti gula yang dapat lebih banyak diangkut ke meristem, ke bakal daun, ke struktur reproduksi atau ke tempat penyimpanan cadangan makanan sesuai kebutuhan. Floem yang berasal dari perkembangan prokambium disebut floem primer, dan yang merupakan perkembangan dari kambium disebut floem sekunder. Selanjutnya, unsur-unsur floem yang pertama yaitu unsur tapis. Unsur tapis terdiri dari dua bentuk, yaitu sel tapis. Sel tapis merupakan sel tunggal dan bentuknya memanjang dengan bidang tapisan terletak di samping atau di ujung sel. Yang kedua yaitu pembuluh tapis atau tabung tapis. Pembuluh tapis merupakan unsur tapis yang di dinding ujungnya saling berdekatan dengan dinding ujung sel di bagian bawah atau di bagian atas sehingga membentuk deretan sel-sel memanjang. Selanjutnya, yang kedua yaitu sel pengiring. Sel pengiring disebut juga sel pengantar dengan adanya plasmodesmata. Sel ini berhubungan erat dengan sel pembuluh tapis yang di sekitarnya. Sel pengiring ini terbentuk dari sel induk meristem yang sama dengan pembuluh tapis.
Sel meristem itu membelah satu atau beberapa kali secara memanjang serta tidak sama besar. Yang ketiga itu sel albumin. Sel albumin merupakan sel jari empulur dan sel parenkim pembuluh tapis yang mengandung zat PR telur dan terletak dekat dengan sel-sel tapis pada tumbuh Gymnospermae. Sel-sel albumin akan merupakan sel-sel yang tegak, lebih tinggi diameternya pada irisan melintangnya, dan lebih dibandingkan dengan sel-sel jari-jari empulur radial. Diduga sel albumin mempunyai fungsi yang sama dengan sel pengiring. Lalu selanjutnya, yang keempat yaitu serap floem. Letak serap floem pada berkas floem bervariasi dan terdapat pada floem primer maupun sekunder. Pada floem primer, serat terdapat di bagian jaringan sebelah luar pada awal berkelompok. Kemudian dalam perkembangannya akan berhomogeni, sedangkan pada floem sekunder letak serat berbagai pola. Serat membentuk dinding sekunder setelah sel pertumbuhan memanjangnya. Yang kelima yaitu parenkim floem. Parenkim floem merupakan jaringan parenkim biasanya yang terletak pada bagian pembuluh tapis, merupakan sel hidup yang berfungsi sebagai tempat penyimpan zat-zat tepung, lemak, dan zat-zat lainnya. Jika kita melakukan pengirisan terhadap floem sekunder, didapatkan jaringan tersebut dengan dua cara, yaitu secara aksial atau vertikal yang disebut dengan parenkim floem dan secara radial atau horizontal yang disebut dengan parenkim jari-jari empulur. Parenkim aksial dapat berupa sel-sel yang terpisah merupakan berkas karena sebuah sel parenkim terbagi melintang berulang kali. Selanjutnya, yang keenam yaitu floem primer dan floem sekunder. Floem primer sama hal dengan xilem primer, dibagi menjadi protofloem dan metafloem. Protofloem satu dewasa di dalam bagian tumbuhan yang masih mempertumbuhkan memanjang, karena di pembuluh dalamnya merenggang dan secara kehilangan fungsinya. Sel tersebut hilang tertekan. Metafloem terdiferensiasi kepada tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan seakan merupakan satu-satunya floem fungsional pada tumbuhan dewasa. Metafloem terdiri atas pembuluh tapis yang berdiameter lebih lebar dan berjumlah lebih banyak di protofloem. Yang ketujuh yaitu berkas pengangkut. Keberadaan xilem dan floem dalam jaringan selalu berpasang-pasangan atau berdekatan dan merupakan suatu berkas. Disebut juga dengan berkas pengangkut dan berkas pembuluh atau ikatan pembuluh. Pada pengamatan di bawah mikroskop, berkas pengangkut dapat dengan mudah dibedakan dengan jaringan parenkim di sekitarnya karena relatif kecil dan tanpa adanya ruang antar sel. Hanya trakea yang sel lebih besar daripada sel-sel di sekitarnya. Lainnya, tipe-tipe berkas pengangkut terbagi menjadi tiga, yaitu tipe kolateral, yaitu tipe yang dibagi lagi menjadi kolateral bikolateral tertutup dan bikolateral terbuka. Berkas pengangkut tipe ini didefinisikan sebagai berkas pengangkut dengan perletak xilem dan floem berdampingan. Xilem berada di bagian dari xilem. Yang kedua itu tipe konsentris. Tipe konsentris terbagi lagi menjadi konsentris amfikibral dan konsentris amfibasal. Berkas pengangkut tipe konsentris merupakan berkas pengangkut dengan letak xilem yang dikelilingi oleh floem atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu tipe radial. Berkas pengangkut tipe radial dan tidak membentuk berkas sesungguhnya, tetapi merupakan berkas pengangkut dengan letak xilem dan floem bergantian menurut jari-jari lingkaran yang berada dipisahkan oleh jaringan dasar sehingga tersusun radial. Susunan seperti ini hanya terdapat pada akar suatu xilem dan floem berada di dalam keadaan primer. Selanjutnya, baik, sekian materi yang saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua rekan saya. Yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
kami akhiri presentasi pada hari ini dan kami buka sesi pertanyaan jawab. Pada teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Keluar. Ya.